pulang. Tapi sedangkan kalau saya pulang, saya nggak bawa uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Ya teman-teman, hari ini Singapura mendung, cuacanya mendung ya. Gimana di tempat kalian? Semoga aja dingin-dingin kayak gitu ya. So di awal video tadi telah viral pengakuan dari mbak-mbak TKW gitu ya, TKW Hongkong kayak gitu. Itu dia sudah bekerja hampir 6 tahun kayak gitu ya. Jadi dari situ, dari curhatan mbak-mbak tadi entah itu TKW Malaysia, Hong Kong, Korea, Jepang, Singapura, atau bahkan Taiwan, itu adalah sebagai pembelajaran buat kita semua. Jadi dari dulu saya mengingatkan teman-teman bahwa harus menyimpan uang, menabung, pentingnya menabung kayak gitu loh. Jangan semuanya dikirim ke rumah kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya orang rumah itu biasanya nanti kalau kita terus-terusan bantu, terus-terusan transfer, itu akan manja-manja kayak gitu. Bukannya kita tidak mau, soalnya kalau sudah kejadian seperti yang dialami oleh Mbak ini, pengakuannya seperti ini, kita dengarkan sama-sama ya teman-teman ya. Pulang, tapi sedangkan kalau saya pulang, saya nggak bawa uang. Keluarga saya tuh menjauhi gitu, Miss. Ya hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun, masa nggak ada uang sama sekali sih, Dok? Nggak. Lah kemana uangmu, sayang? Ke orang tuaku, ke keluargaku gitu, Miss. Kalau seandainya saya pulang gitu, ditanyain, kamu bawa uang berapa gitu, Miss, waktu cuti. Uang buat pulang, buat ngasih ke orang gitu, tauin. Karena saya itu marah-marah sama adik saya karena kedua orang tua juga nggak tanya keadaan saya, nggak apa gitu, Miss. Oke, jadi singkatnya cerita itu kayak gitu ya, pengakuan dari mbak-mbak TKW Hongkong kayak gitu ya. Jadi kalau sudah kejadian seperti ini, kalian akan baru tahu rasa. Jadi sedia payung sebelum hujan. Menafkahi atau membalas budi orang tua itu harus ya, wajib. Yang penting kita juga harus memikirkan diri kita juga. Jangan semuanya kita kirim atau kita transfer ke orang rumah kayak gitu. Nah, soalnya nanti memang ada kebanyakan orang rumah itu enggak semuanya seperti keluarga mbak ini tadi ya, enggak semuanya seperti itu. Cuman apa salahnya sih kalau kita itu waspada pada diri sendiri? Apa salahnya sih kalau kita itu kerja keras, kerja banting tulang di luar negeri itu nggak mudah loh ya teman-teman. Kita tuh kerja keras banget gitu loh. Jadi jangan semuanya uang dikirim ke Indonesia. Kita harus nyimpen, kita harus nabung buat diri kita sendiri. Atau kalau nggak buat diri kita sendiri, ya buat jaga-jaga aja kalau ada something happen kayak gitu, ada sesuatu yang urgent kayak gitu, jadi kita nggak kebingungan gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak sekali dua kali aku menyarankan untuk teman-teman agar selalu menabung. Misalnya gaji 600 ditabung yang 100 kayak 200 kayak gitu ya teman-teman ya. Yang lainnya ya bisa dibuat dikirim ke keluarga buat kebutuhan kita waktu kerja, sabun, sampo, atau softtek atau apapun itulah kebutuhan kita kalau off day kayak gitu. Jangan ditransfer semuanya ya teman-teman ya. Yang penting setiap gajian harus kita menyisihkan ya 100 apa 150 ya, minimal 100 lah gitu. Kalau nggak bisa ya 50 deh, oke, nggak masalah gitu loh. Lihat aja nih mbak-mbak ini tuh sudah hampir 6 tahun nggak punya apa-apa, sedangkan kalau mau pulang takut kamu pulang mau
bawa uang berapa, belum lagi untuk kasih nanti saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, otomatis pasti itu akan terjadi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan ya. So dari sini jangan menghujat, memang kebutuhan orang itu tidak sama gitu. Namun meskipun kamu kasih uang 10 juta per bulan, uang kamu kasih semuanya juga habis toh gitu. Waktunya kamu pulang udah nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi buat diri sendiri itu juga penting ya teman-teman ya. Jadi waspada, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kalian tidak nabung. Menabung itu penting gitu ya. Soalnya aku juga mengalami hal seperti itu. Kenapa sih aku nggak nabung dari dulu aja gitu? Aku tuh udah mulai nabung itu mungkin di pertengahan kali ya teman-teman ya. Jadi dari pengalaman aku, makanya aku sharing kepada kalian. Kita kerja keras banget di luar negeri, itu kerja kerasnya banget gitu. Kita bukan capek karena tenaga, kita capek karena pikiran dan juga hati. Kena komplain ini, kerja ini nggak bener, kerja itu salah, ini kurang bersih, masak kasinan atau apalah itu gitu loh. Tenaga itu sebenarnya nggak terlalu sih kalau di luar negeri itu. Yang terlalu itu adalah pikiran dan hati kita gitu loh. Jadi itu lebih parah deh, pikir aku tuh itu lebih parah gitu. Namun juga sepadan dengan gajinya daripada kita kerja di Indonesia gitu loh. Ya dengan apa namanya ya, dengan ijazah yang minim sekali kita mendapatkan gaji yang luar biasa gitu loh. Kalau di Indonesia kan gaji mungkin kalau kita masih lulusan SD atau SMP kayak gitu kan kerjanya apa sih gitu loh. Nggak mungkin dengan gaji yang setinggi-tinggi mbak helper atau mbak TKW kayak gitu, nggak mungkin mendapatkan kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya harap waspada ya, sedia payung sebelum hujan dan budayakan menabung, haruskan untuk menabung, menyisihkan uang gaji kita itu harus ya, harus, itu pokoknya harus. Jadi semoga informasi atau sharing dari Inem ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.